Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrut Tamam dengan NIM 1903 1110 0075 akan menjelaskan mengenai hasil resum jurnal yang berjudul Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi dalam Studi Kasus Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat. Urgensi kelembagaan petani terhadap kinerja irigasi. Peningkatan jumlah penduduk tentunya berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan, yang bila tidak diantisipasi secara dini, maka program ketahanan pangan nasional tidak akan terwujud. Padahal, irigasi merupakan faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan produksi beras, sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur irigasi tidak berhenti setelah pembangunan jaringan irigasi terbangun. Pengelolaan yang tidak tepat setelah pembangunan dilakukan menyebabkan ketidakberfungsian infrastruktur. Kinerja infrastruktur irigasi. Jaringan irigasi berfungsi untuk mendistribusikan air dari sumber ke areal pertanian. Karenanya, pembangunan jaringan irigasi semestinya tidak hanya terpaku pada luas jaringan terbangun, akan tetapi juga pencapaian fungsi dari infrastruktur itu sendiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian PU telah menetapkan IKU yang digunakan untuk menilai kinerja infrastruktur. Indikator kinerja utama atau IKU yang sesuai untuk penilaian kinerja jaringan irigasi adalah yaitu pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan operasi, dan pemeliharaan. Peran dan pentingnya aspek kelembagaan petani dalam OP irigasi. Peran aspek kelembagaan petani dalam operasi dan pemeliharaan irigasi banyak diulas oleh para ahli dan para peneliti sejak lama. Di antaranya ada Esman dan Ufhoff menjelaskan peran kelembagaan petani adalah yang pertama yaitu memediasi masyarakat dan negara yang termasuk tugas di dalam organisasi. Yang kedua, memobilisasi sumber daya lokal dan pengelolaannya dalam tugas pemberdayaan. Yang ketiga, melayani dan mengkoordinasi permintaan masyarakat dalam tugas pelayanan. Dan yang terakhir, yang keempat, menangani birokrasi atau organisasi luar masyarakat dalam tugas antar organisasi. Kelembagaan petani. Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas atau local institution yang berupa organisasi keanggotaan, membership atau organization atau kerjasama, yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama. Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi petani, juga aturan main atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial yang merupakan wujud konkret dari lembaga itu. Indikator aktivitas kelembagaan petani. Terkait dengan aktivitas kelembagaan petani, beberapa penelitian menyebutkan bahwa permasalahan yang biasa terjadi pada kelembagaan petani diantaranya yaitu kurangnya wawasan dan pengetahuan petani, terutama masalah manajemen produksi dan jaringan pemasaran. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan petani dalam kegiatan agribisnis dan kurangnya peran serta fungsi kelembagaan petani. Gambaran umum lokasi dan alasan pemilihan lokasi. Berdasarkan zonasi kondisi sumber daya air, menyebutkan bahwa Sumatera adalah pulau dengan ketersediaan air yang cukup dan potensi bagi pengembangan irigasi. Dari situ kemudian dipilih daerah irigasi yang termasuk ke dalam wewenang pemerintah pusat dan cukup luas dengan harapan akan ada banyak lembaga yang mengelolanya. Adanya pengembangan di Batang Anai pada tahap kedua bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dengan merehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi bangunan utama, saluran irigasi termasuk bangunan-bangunannya,
meningkatkan pendapatan penduduk dan standar hidup para petani di dalam dan di sekitar proyek, menambah lapangan pekerjaan di lokasi proyek, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kondisi sosial ekonomi di perdesaan. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi, aktivitas kelembagaan petani di lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merencanakan tahapan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian. Terdapat penentuan masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan. Bisa dilihat dari gambar mekanisme kajian aktivitas kelembagaan petani. Analisis dan pembahasan indikator aktivitas kelembagaan petani. Merujuk pada hasil penelitian Widianto dan Chris Bandono 2013, tingkat aktivitas kelembagaan petani merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kinerja infrastruktur irigasi. Indikator dari tingkat aktivitas kelembagaan didapatkan dari observasi lapangan, menunjukkan bahwa ada 4 indikator yang berpengaruh terhadap variabel tingkat aktivitas kelembagaan petani, yaitu yang pertama, jumlah organisasi aktif, yang kedua, jumlah organisasi petani aktif, yang ketiga, tingkat partisipasi petani dalam organisasi, dan yang terakhir, tingkat partisipasi organisasi petani terhadap infrastruktur irigasi. Kesimpulan, aktivitas kelembagaan petani merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan infrastruktur. Penilaian tingkat aktivitas kelembagaan petani merupakan penjumlahan dari penilaian indikator-indikatornya, meliputi jumlah organisasi petani yang aktif, jumlah anggota organisasi yang aktif, dan tingkat partisipasi organisasi terhadap infrastruktur irigasi. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat aktivitas kelembagaan petani di Batang Anai adalah sebesar 87,59%. Dari nilai tersebut, maka dapat dihitung persentase dukungan kelembagaan petani terhadap keberfungsian infrastruktur irigasi adalah sebesar 15,77% dari jumlah maksimum 18%. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.